Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan dari teman-teman yang ada di komentar. Nah, hari ini tanggal 26 Januari ya. Tanggal 25 Januari jam 7.01. Nah, ini baru tadi saya selesai ngelatih ya di klub ya. Nah, jadi saya nggak lama-lama lagi, saya langsung jawab pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu, teman-teman kalau yang mau ngelihat drill mulai dari gaya bebas, punggung, pupu dan dada itu sudah ada di video sebelumnya ya. Itu udah bisa langsung ditonton dan juga bisa langsung praktekkan untuk anak-anak kalau mau ya. Tapi kalau ada pertanyaan ya boleh ditulis di kolom komentarnya ya. Oke, itu 4 gaya semuanya ya. Itu memang sengaja saya upload duluan karena untuk awal tahun kan biasanya kita semua ngerjakan drill ya, drill balik untuk gaya-gaya untuk perbaikan gaya semua ya. Nah, ini saya langsung nggak lama-lama ya. Untuk pertanyaan kita ada 8 pertanyaan di sini yang saya kumpulkan selama 1 minggu. Biasanya itu saya akan jawab langsung di hari Senin ya. Jadi saya jawab di hari Senin karena pertanyaan yang kumpul itu biasanya 1 minggu. Saya jawab di Senin dan saya akan uploadnya di hari Sabtu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya itu biasanya 1 minggu sekali itu saya akan langsung kumpulkan pertanyaannya dan saya akan jawab ya. Nah, di sini langsung pertanyaan yang pertama ya. Nah, halo coach, saya Along dari Cirebon. Salam balik ke teman-teman yang ada di Cirebon. Mau nanya perbedaan antara interval aerobik dan threshold itu apa ya? Oke, jadi antara interval aerobik. Nah, saya jelaskan dulu sebelumnya ya. Aerobik itu kalau untuk nanya perbedaannya antara aerobik dan threshold itu apa? Nah, kalau misalnya aerobik itu adalah daya tahan ya. Aerobik itu daya tahan atau endurance, basic endurance aerobik ya. Nah, kalau interval aerobik kan berarti aerobik yang teman-teman masukin interval di dalamnya. Nah, kalau intervalnya itu tinggal teman-teman set aja. Biasanya itu dengan istirahat pendek. Kalau untuk aerobik, set aerobik ya, aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3. Nah, kalau aerobik 1, aerobik 2, aerobik 3 itu bedanya di nadinya ya, nadinya dan intensitasnya. Lalu jaraknya juga kalau aerobik 1 itu lebih panjang, aerobik 2 biasanya lebih pendek sedikit, aerobik 3 lebih pendek lagi ya. Nah, tapi sama-sama juga jarak panjang ya, sama-sama juga ngelatih aerobik ataupun daya tahan dasar. Nah, kalau perbedaan dengan threshold nih, kalau threshold ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah threshold contohnya set kita adalah set 50 meter. Nah, threshold itu ketika kita ngerjakan threshold, kita setnya yang 50 meter itu 20 kali 50 diulang 3 ronde contohnya. Nah, threshold itu restnya sangat sedikit. Jadi sampai berangkat, sampai istirahat hanya paling 5 detik ya, paling banyak 10 detik berangkat lagi. Jadi 20 kali 50 contoh diulang 3 ronde, berarti total itu kan 60 kali 50. Itu intervalnya biasanya kita sesuaikan dengan anak-anak. Contoh istirahat 5 detik. Misalnya kalau anak-anak bisa bertahan berenang terus di 35 35 35 35. Nah, berarti kita tambahkan untuk istirahatnya 5 detik. Jadi intervalnya lebih kurang di 40 40. Setiap 40 jalan. Jadi 20 kali 50 setiap 40 detik jalan gitu. Nah, itu perbedaannya antara aerobik dengan threshold. Nah, lalu kalau aerobik contoh setnya misalnya aerobik 1 nih 5 kali 1000 atau 5 kali 800 berenang itu kalau di B120 contohnya anak-anak berarti itu di kalau di 130 base ya, saya jelaskan dulu supaya teman-teman gampang. 130 base itu di 3 menit lalu habis itu kalikan 4 12 menit. Nah, 5 kali 800 setiap 12 menit jalan. Nah, itu
set aerobik ya. Jadi perbedaannya kelihatan ya antara set aerobik dengan set threshold. Nah, lalu habis itu di set threshold, di set aerobik juga itu contoh ya. Contohnya di set aerobik 10 kali 400 contohnya. 10 kali 400 kalau contoh anaknya ada di base 130 ya. Berarti 10 kali 400 tiap 6 menit ya. Nah, kalau teman-teman turunkan intervalnya boleh. Berarti itu jadi zonanya aerobik 2, nadinya lebih tinggi. Lalu habis itu aerobik 3 juga lebih intervalnya lebih rendah lagi ya. Sama seperti contoh yang tadi saya sebut 10 kali 400, tapi intervalnya contoh yang harusnya 6 menit di base 130 ini teman-teman turunin jadi 120 misalnya. Jadi base 120 berarti jadinya 520 ya. Nah, dan biasanya itu kalau base-nya dikurangin, base-nya dikencengin, berarti setnya biasanya 10 kali 400, mungkin teman-teman bisa sesuaikan ke 8 kali 400 dulu gitu ya. Nah, itu perbedaan antara aerobik dengan threshold ya. Nah, lalu di threshold set juga itu ada contoh set 100 misalnya. 8 kali 100, 4 kali 100, 8 kali 100, 6 kali 100, 4 kali 100. Nah, itu threshold set semakin lama semakin intervalnya semakin pendek. Misalnya 8 kali 100 setiap 130, 6 kali 100 setiap 125, 4 kali 100 setiap 120. Nah, teman-teman harus pastikan anak-anak masuk di interval itu sehingga dapat ke set threshold itu ya. Dan nadinya juga sangat tinggi. Set threshold itu umumnya teman-teman tahan di kecepatan ya lebih kurang 90% ke atas itu ya. 90% ke atas, 90 sampai 100%, tapi harus diulang ya, harus bertahan terus. Jadi daya tahan kecepatan maksimal ya. Lebih kurang seperti itu ya. Sama threshold itu umumnya juga bisa menyentuh ke VO2 max ya. Nah, itu terjawabkan ya pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua ini ada dari Instagram saya juga ya. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya itu bisa di Instagram, bisa di YouTube ya. Nah, Instagram saya Brian Howard 85 ya, @BrianHoward85. Nanti saya akan taruh di komen di deskripsi juga ya. Jadi teman-teman bisa ngecek dan chat juga ya. Lalu kalau enggak ya langsung aja tanya di kolom komentar YouTube ya. Nah, selamat malam coach. Perkenalkan saya Aris. Mau tanya, halo Mas Aris. Selamat pagi. Mau tanya, langkah pertama untuk membuat program si calon atlet harus bagaimana terlebih dahulu? Dan mohon bimbingannya untuk pembuatan program pembuatan program untuk anak usia 8 sampai 10 tahun. Terima kasih, kiranya bisa direspon. Sama-sama. Dan di sini juga sudah saya jawab kemarin dan minta juga contoh bentuk annual plan seperti apa ya. Sebelumnya terima kasih coach atas responnya. Sama-sama. Nah, kalau untuk langkah pertama untuk membuat calon si atlet itu harus bagaimana terlebih dahulu. Sebenarnya kalau untuk anak usia 8 sampai 10 tahun kita kenalkan dulu yang namanya 4 gaya ya. Jadi di annual plan-nya itu teman-teman bisa langsung tulis saja. Misalnya tahun 2023 nih. Tahun 2023 annual plan, program tahunan ya, atau perencanaan tahunan. Nah, teman-teman pada saat membuat itu harus ada namanya kerangka dan targetnya ya. Jadi teman-teman harus juga ketahui target anak-anak pada akhir tahun ini apa. Ketika kita ngelatih anak umur 8 sampai 10 tahun, umumnya itu anak-anak yang 8 sampai 10 dia udah harus bisa 4 gaya ya kan. Jadi teman-teman pada saat akhir tahun tuh maunya anak-anak ini bisa 4 gaya, yaitu bebas, punggung, kupu, dan dada. Lalu habis itu mereka juga
sudah harus pahami namanya drill ya, mulai dari drill dasar sampai drill spesifik. Lalu habis itu perkenalkan juga yang namanya kaki, supaya kakinya mereka kuat, karena kaki sebagai mesin utama juga. Itu saya sudah pernah jelaskan di video-video yang sebelumnya ya. Nah, lalu berikutnya teman-teman pasang targetnya. Misalnya nih, ketika nanti mereka akhir tahun, mereka udah bisa berenang contoh 200 meter atau 400 meter gaya bebas, gaya punggung. Nah, itu bisa dibuat juga evaluasinya per 3 bulan sekali. Contoh bulan 1 udah latihan sampai bulan 3. Nah, bulan 3 itu dievaluasi sekali, contoh 200 bebas untuk anak 8 sampai 10 tahun. Lalu habis itu setelah 3 bulan lagi, bulan 6 evaluasi lagi, bulan 9 evaluasi lagi, bulan 12 evaluasi lagi. Nah, teman-teman di annual plan-nya itu ya, jadi ini sekalian saya jelaskan cara untuk membuat annual plan-nya. Jadi di annual plan-nya itu langsung teman-teman tuliskan apa yang mau dikerjakan yang tadi saya sebut. Kayak tadi contohnya targetnya nanti di akhir tahun. Lalu habis itu dia udah harus bisa berenang 200, 400 gitu ya. Nah, itu teman-teman harus ditulis juga ya. Jadi anak-anak bisa paham dan sampaikan juga ke anak-anak. Lalu habis itu drill-drill apa yang harus dikerjakan. Drill mulai dari drill dasar, minggu 1, minggu 2, minggu ketiga, minggu keempat. Lalu habis itu masing-masing minggu boleh dibuat per 1 gaya nih ya. Lalu habis itu program latihannya teman-teman buat aja yang paling sederhana dulu kalau mau buat annual plan. Nah, jadi jangan bingung untuk contoh nih, saya harus gimana ya untuk buat terlebih dahulu buat program untuk calon si atlet gitu loh. Teman-teman mulai dulu yang paling step yang paling awal dulu. Jadi sehingga apa, teman-teman nggak bingung untuk bisa mencapai mereka untuk menjadi ke level atlet gitu loh ya. Nah, jadi saran saya adalah buat dulu step kecilnya. Jadi apa yang teman-teman bisa pikirkan untuk anak-anak itu dulu yang dibuatkan ya. Sangat sederhana sih sebenarnya. Jadi kita kadang mau berpikir program untuk yang benar-benar jangka panjang dan kita tulis gitu. Tapi sesuai nggak nanti ketika kita tulis, anak-anak juga nggak bisa ngikutin kita sesuai dengan kita gitu loh. Jadi kita harus melihat apa yang anak-anak butuhkan dan apa yang anak-anak bisa serap dari kita gitu ya. Nah, itu ya mungkin kalau untuk program si calon atlet, annual plan yang harus dibuat ya. Jadi setiap tahun itu dibuatkan annual plan, sehingga apa, setiap bulan itu sudah tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus diikutin gitu ya. Nah, kalau untuk pembuatan program anak umur 8-10 tahun, saya langsung kasih contoh saja ya. Nah, untuk pemanasannya ya, ini kalau untuk buat program, saya selalu ingatkan kerangkanya dulu yang dibuat, lalu habis itu teman-teman boleh tulis isi apa yang ada di dalam kerangka-kerangka ini ya. Jadi pemanasan biasanya kalau untuk anak umur 8-10 tahun saya kasih itu lebih kurang di range 400-500, 400 sampai 600 lah ya, lebih kurang. Jadi saya masukin 5 kali 100 berenang gaya bebas, atau 4 kali 100 berenang gaya bebas. Nah, minggu 1 bebas, minggu kedua boleh bebas punggung, minggu ketiga boleh bebas kupu, minggu keempat boleh bebas dada. Nah, itu boleh di mix ya. Nah, lalu habis itu untuk pre-main setnya, kerangka keduanya itu teman-teman boleh masukin yang namanya kaki ya. Jadi pre-main setnya itu supaya mereka juga melatih daya tahan dasar mereka. Lalu habis itu gerakan dasar mereka itu teman-teman masukin yang namanya kaki ya. Kaki itu teman-teman masukin kaki sama, minggu pertama bebas, minggu kedua punggung, minggu ketiga kupu, minggu keempatnya dada. 8 kali 100, tinggal istirahatnya aja lebih kurang 10-20 detik istirahat, habis itu jalan lagi. Nah, habis itu untuk berikutnya adalah program drill 8 kali 50 diulang 2 ronde. Jadi atau 8 kali 100 langsung boleh ya, istirahat lebih kurang ya 30 detik ya. Jadi 8 kali 50 diulang 2 ronde itu boleh dibuat mulai dari drill yang paling dasar. Jadi satu hari itu mungkin kenalkan 2 drill. Jadi anak-anak itu bisa paham apa yang namanya drill dasar, apa yang namanya drill spesifik. Nah, untuk drillnya sendiri, jenis drillnya sendiri saya sudah pernah upload di
video sebelumnya yang di awal tahun. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja, itu 4 gaya udah lengkap semua ya di situ. Nah, supaya teman-teman juga bisa dapatkan informasi penuhnya gitu ya. Jadi saya nggak bolak-balik jelaskan tapi setengah-setengah gitu ya. Nah, lalu habis itu pelemasan, jangan lupa juga kasih pelemasan. Boleh juga kasih 8x25 ya. Jadi lompat dan berenang, sekalian ngelatih lompatnya juga dan berenangnya juga. 8x25 itu boleh berenang, contoh 1 kupu, 1 punggung, 1 dada, 1 bebas. Kalau mereka mau menggunakan fins itu boleh ya, tinggal taruh aja, kasih kupu punggung boleh pakai fins, dada bebas tidak pakai fins ya. Nah, mungkin itu cukup lengkap ya, cukup jawabannya cukup jelas ya. Nah, kalau annual plan-nya tadi saya sudah jelaskan gimana cara buatnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat ini ya. Nah, di sini ada yang bertanya di Instagram saya, halo coach, ada tips nggak program latihan untuk anak untuk masuk TNI Polri, renang gaya dada dan gaya bebas? Jaraknya lebih kurang, jaraknya adalah 50 meter coach. Oke. Jadi kalau untuk program latihan TNI Polri untuk renang gaya dada dan gaya bebas ya, itu pernah saya jelaskan ya di video tahun lalu itu ya. Jadi ada yang mau masuk TNI Polri, dia mau berenang 25 meter dalam waktu kalau nggak salah di bawah 15 detik ya. Nah, sebenarnya cukup kenceng ya itu ya. Jadi levelnya udah bukan level atlet bukan level yang baru bisa berenang ya. Itu udah harus kayak udah yang level atlet ya, minimal pernah latihan di klub lah ya. Itu udah pencapaiannya gitu ya, udah harus ada targetnya ya. Nah, 50 meter ini kan sebenarnya nggak pendek juga ya. Kalau 25 meter ya itu kan kamu biarpun kamu tembak sekali ya paling sekitar 18 detik 17 detik itu udah sampai ya. Tapi kalau 50 meter ini kan minimal harus lebih kurang di 30 detik ya. Kadang kalau misalnya berenangnya masih belum bagus ya mungkin bisa 40-50 detik. Nah, kalau untuk masuk TNI Polri, saya rasa teman-teman coba untuk ngerjakan set sprint ya, dan juga dicampur juga dengan set aerobik. Jadi boleh juga coba berenang misalnya 800 meter yang lebih panjang gitu. Habis itu 800 meter itu dia boleh latihan kaki, boleh boleh berenang ya. Jadi itu boleh dimasukin. Jadi kalau untuk program TNI Polri kan untuk latihan renang ya, untuk masuk ya, untuk masuk TNI Polri itu harusnya sih sederhana aja ya. Jadi nggak usah dibuat yang terlalu ribet ya. Contoh 200 berenang, 200 kaki, 200 drill, 200 berenang lagi. Habis itu masuk aja langsung ke set. Contoh 4x25 diulang 3 ronde misalnya. Jadi 4x25 cepet berenangnya gitu loh, kenceng berenangnya ya. 4x25 itu istirahatnya lebih kurang 15 detik ya. Jadi diulang mungkin 3 ronde gitu. Jadi kuat gitu loh ya. Teman-teman bisa coba program itu. Lalu jangan lupa juga pelemasan ya, mungkin 200 meter ya. Oke, itu terjawabkan ya teman-teman ya. Di sini pertanyaan yang ke 1, 2, 3, 4. Ini sekarang ke 5. Nah, itu ada di video. Nah, ini balik lagi ke komentar YouTube ya. Kenapa interval itu penting dalam latihan renang? Threshold 4 kali. Ini 4x200 ini ya waktu itu ya. 4x200, 3x200, 2x200. Hitungan dari base time-nya berapa, coach, untuk thresholdnya? Kalau untuk hitungannya itu berapa ya? Gini, kalau untuk threshold itu misalnya kalau anak-anak, kalau anak-anak saya itu lebih kurang berenang di 2.17, 2.18 base time dia bisa tahan itu di di threshold yang terakhir yang 2x200 itu bisa tahan di 2.40. Jadi dia bisa berenang 2.35 lebih kurang. Nah, itu kan threshold kan 4x200 setiap 3 menit, 4x200 setiap 3x200 setiap 250, 2x200 setiap 240. Jadi saya turunin 10 detik ya. Nah, itu program threshold ya, itu ya. Nah, tadi kan base time-nya berapa? Itu sebenarnya dari base time itu ya teman-teman
lihat anak-anak ini kuat apa enggak. Kadang mungkin anak-anak yang lebih kuat ya mungkin dia base time-nya ya lebih pelan tapi dia kuat gitu loh, bisa masuk ke threshold itu ya. Jadi patokannya juga nggak dari base time-nya berapa ya, tapi ya teman-teman kalau mau hitung itu lebih kurang di 90% lah dari base time dia ya. Jadi tambahkan kira-kira 10% dari base time dia ya. Nah, berikutnya ini ada komentar ya, bukan dari pertanyaan ya ini, cuman ini kemarin ada giveaway ya. Saya ingatkan lagi kembali, giveaway itu langsung kasih komentarnya, jangan lupa. Saya tunggu sampai tanggal 31 Januari ini ya, tanggal 31 Januari ya, jangan lupa ya. Di sini saya akan tentukan nanti pemenangnya siapa. Saya akan pilih deh ya dari komentar yang ada ya, kita tunggu ya. Jadi di sini ada teman-teman dari ini ya, dari komentar ini yang di sini ya, untuk Smart Gaggle ini ya, finish Smart Gaggle ya, ada yang komentar ya. Nah, nanti gini deh teman-teman, jangan lupa masukin aja komentarnya, saya juga nggak baca lagi karena nanti saya akan baca di video yang saya akan bagikan hadiahnya ya. Nah, oke, jadi itu tadi saya lewatkan ya untuk pertanyaan yang ke 1, 2, 3, 4. Bukan pertanyaan sih, komentar sih itu untuk giveaway ya. Nah, di sini ada komentar, stuck terlanjur over latihan saat umur 8 tahun bagaimana? Nah, mantap coach, salam dari Malaysia. Waduh, udah ditonton juga ya sama teman-teman yang di Malaysia ya. Nah, salam balik juga untuk teman-teman yang ada di Malaysia dan semua teman-teman yang ada di Indonesia juga ya. Nah, terima kasih atas dukungannya dari teman-teman Malaysia ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Nah, lalu ini untuk pertanyaan yang terakhir ya. Dikomplain orang tua karena progres lambat ya. Bagaimana cara buat program latihan? Nah, ini saya langsung saya langsung baca. Coach, umur saya kan 19 tahun, sedangkan bebas saya 48 detik di 50 meter. Apakah masih bisa gak coach ngejar target PON? Mohon dibalas coach. Selamat tahun baru Imlek ya coach. Selamat tahun baru Imlek teman-teman. Nah, ini saya balas, saya jawab ya. Nah, kalau untuk ngejar target PON ya, sedangkan juaranya PON aja udah 22 tuh ya. Jadi 229 atau 228 itu udah rekornas juga, itu rekornas dari si Triadi kalau saya tidak salah ya. Nah, Triadi Fauji. Nah, itu sekarang aja udah 228. Terus kalau misalnya best time-nya ini 48 detik lah, terus gimana mau ngejar ke 23 detik, 22 detik dalam waktu ini udah tahun 2023, 2024, sisa 2 tahun. Jangankan dari 48 ke dari 48 ke 23, dari 24 mau turun ke 23 aja itu belum tentu gampang gitu loh. Jadi mungkin ketika dari 48 mau turun ke 30 atau ke 28 itu mungkin cepat bisa. Tapi kalau 28 mau turun 27, 26, 25, 24 itu kan harus step by step dan latihannya harus rutin juga ya, harus konsisten. Nah, jadi kalau bisa apa enggak ya, saya rasa sih agak jauh ya, kecuali tim-timnya itu masih yang hanya menyeleksi dan ngambil atlet aja. Saya rasa itu bisa. Tapi kalau teman-teman yang ada di Pulau Jawa, saya rasa sih itu udah agak sulit ya, karena standarnya dan targetnya mereka juga sudah dipasang jauh sebelumnya, dan senior-seniornya juga sudah ada di situ semua gitu loh ya. Jadi mungkin itu video kali ini ya teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi, untuk drill sudah ada saya upload di 4 video sebelumnya ya, mulai dari bebas
punggung, kupu, dan dada. Lalu habis itu jangan lupa ada giveaway, itu kacamata pintar, bisa nonton kembali. Teman-teman tolong kasih komentarnya sebanyak mungkin. Nanti saya akan bacakan komentar yang paling menurut saya paling berharga ya, paling penuh perjuangan, itu akan saya masukin ke saya akan pilih dan saya akan kasih itu giveaway-nya. Nanti saya akan tanya juga daerahnya di mana. Jadi saya bisa ngirim kacamata pintarnya itu ke teman-teman ya. Nah, apalagi ya kira-kira ya. Itu aja mungkin video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Bye.